it will fall in his name. I have turned worlds to dust. All of existence shall be mine. Hey, hey, hey! Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, sudah bergabung dengan saya nih, teman Koko BB69, Mas Dian dari WV Corner. Apa kabar nih, Mas Dian? Nah, alhamdulillah, kabar baik nih. Mas, gimana kabar? Puji Tuhan, sehat selalu. Nah, Alhamdulillah. hari ini nih, Mas, kita pengen ngobrolin satu film yang dulunya itu menjadi suatu istilahnya cuma mistis atau istilahnya sesuatu yang bisa dibilang itu legenda lah, cuman kadang-kadang itu dibilang isu-isu ada, isu-isu enggak istilahnya ya. Iya, ya. Tahun 2017 dibilang oh itu mah nggak ada, terus habis itu bilang oh ada kok. Nah itu kan jadi simpang siur. Nah film ini Justice League tapi yang Snyder Cut-nya ya. Versi Snyder Cut ya. Nah ini tayang hari Kamis lalu ya, dan sempat Betul sekali. membuat aplikasi HBO Go-nya itu down tuh selama 1 sampai 2 jam ya, apa sampai 3 Iya, jam sih. siangnya itu berapa jam itu? Bahkan waktu itu saya coba pas waktu saya lagi kerja itu saya coba iseng-iseng, saya klik-klik tuh, bahkan untuk masuk ke aplikasinya pun itu muter terus tuh, saking padatnya. Wow. Iya benar-benar. Karena banyak yang mau nonton langsung on time ya. Jadi istilahnya kayak mau premier tapi penayangan pertama tuh kayak kita kalau waktu itu kan juga kalau menonton film-film kayak MCU atau DCU itu kan kalau kita kan penayangan pertama kita pengen itu ya karcisnya dapat apa enggak, istilahnya seperti itu sih sebenarnya. Iya, betul. Dan itu ya benar-benar dahsyat sih. Nah, sebelum kita membahas yang Snyder Cut, saya mau nanya dulu nih. Waktu yang tahun 2017 itu nonton Justice League di mana, Mas? Nonton di bioskop. Kebetulan saya nonton, tapi nggak di hari pertama. Karena waktu itu saya emang nggak terlalu antusias banget ya. Nggak tahu kenapa sih. Meskipun saya emang niat pengen nonton gitu, tapi nggak seantusias waktu pas saya nonton film MCU. Di era itu kan DCU itu baru di build up banget tuh. Baru itu film keempat ya, kalau nggak salah setelah Man of Steel, BVS, Wonder Woman, baru Justice League ini. Saya nonton di bioskop dan setelah lepas filmnya saya tonton, kayak ngerasa janggal aja gitu, kayak terlalu cepet, meaningnya itu nggak dapet. Saya tuh ngerasa ya mungkin di sisi lain tetap terhibur dengan film Justice League ini, dan kita di waktu momen itu kan tidak tahu ada konflik tentang Warner Bros dengan Zack Snyder dan juga Joss Whedon, itu kan kita belum tahu persis soal itu. Jadi kita terima-terima aja saat film itu tayang. Tapi yang saya dapat, impresi saya ketika nonton itu di bioskop ya B aja gitu, nggak spesial. Mau dibilang jelek sebetulnya ya bisa juga gitu, tapi ya udah saya terima, sedikit cukup terhibur, tapi ya sudahlah gitu. Sampai akhirnya tersiar kabar ada film Justice League yang full garapan Snyder, itulah kita baru ngikutin perkembangannya dari tahun ke tahun, 2018, 2019. Dan akhirnya baru terwujud ya, diumumkan di tahun 2020, sampai akhirnya baru tayang di 2021 ini. Dan ya sejauh ini saya sangat puas sih, apalagi kalau lihat perjalanan perjuangan para fans sampai akhirnya rilis itu benar-benar kayak Mas bilang tadi, ini tadinya tuh kayak cuma legendary doang gitu, kita nggak tahu kebenarannya ada apa enggak. Kalau Masnya gimana nih Justice League 2017? Oke, nah kalau saya sih ingat ya, maksudnya kan saya kan juga termasuk istilahnya penggemar film superhero nih, terutama sebenarnya itu dari DC ya, dalam arti walaupun saya menikmati semua film superhero itu, waktu itu saya usahakan pada penayangan pertama. Saya ingat banget tuh waktu itu benar-benar agak susah tuh nyari karcis tuh waktu itu. Dan istilahnya saya benar-benar ingat itu, benar hype-nya itu benar-benar keren lah, dalam arti dari kan kita soundtrack-nya kan waktu itu kan cukup digembar-gemborkan tuh bahkan di Spotify dan lain-lain itu udah ada tuh ya.
Terus habis itu Iya. juga bahkan istilahnya dari salah satu bank tuh istilahnya ngeluarin kartu ya, istilahnya kartu Oh iya, Justice League kan betul ya, betul. segala macam. Bahkan Ya. ada acara lari. Ini saya juga ikut nih larinya nih. Ini kaosnya tuh. Oh, The Flash. Nah, itu acara larinya itu saya ikut juga tuh. Waktu saya Oke, nonton itu memang sih nice nggak nice. apa eh, agak kecewa. Dalam arti gini, agak kecewa karena tahu si Snyder kan diganti karena saya kan juga salah satu yang cukup menggemari dari Snyder ya. Tapi waktu saya Mhm. nonton itu, saya sih bilang sih itu memang seperti Mas Dian bilang itu B aja dan itu emang feel-nya itu tiba-tiba berbeda karena kok auranya itu benar-benar berubah ya dalam arti menjadi Betul. sesuatu yang misalnya yang humornya yang lebih banyak seperti itu. Tapi pada Mhm. waktu itu bahkan sampai sekarang jujur aja saya nggak mau menghujat ya, si Joss Whedon, saya nggak bisa Oke oke. menghujat itu dalam arti karena masing-masing mempunyai visi yang berbeda atau pemikiran yang Mhm. berbeda terhadap sesuatu yang ada. Ya Ya inilah yang menjadi suatu masalah misalkan kalau sesuatu atau suatu film itu diangkat dari komik ataupun novel yang sudah ada nih. Jadi pasti orang akan ya. membandingkan, loh kok Flash kayak gini, loh kok Cyborg kayak gini, loh Superman kok jadi kayak ini, loh Batman kok jadi Mhm. pengecut, Batman kok jadi kayak kere banget lah di yang di Iya iya iya. Joss Whedon kan bener-bener, aduh kebetulan saya kan juga penggemar Batman tuh, pas lihat itu, waduh kok kayak gini, tapi ya udahlah saya pikir ya anggap aja, saya pikir itu gini, ya karena di Justice League itu memang tanda kutip itu yang paling manusia kan si Batman. Ya emang dia itu Betul. Ya. nggak punya keahlian apa-apa kecuali memimpin ya, memimpin dan taktikal ya. Nah, dan dia harus bertemu dengan makhluk ya yang untuk pertama kalinya tuh, kedua kalinya sebelum si Doomsday kan di Doomsday juga di BVS Doomsday. kan dia kan kelihatan agak-agak kewalahan ya. Mhm. Nah, di sini lebih-lebih lagi istilahnya. Nah, tapi ya tadi itu saya bilang itu saya sih enjoy-enjoy aja karena saya pas dengan perjalanan menonton itu saya bisa nerima oh ya udah ini visinya dari sutradara yang kayak gini ya udah kita ikuti alur Oke. lah. Walaupun istilahnya candaannya kok Batman kok bisa bercandanya kayak gini, istilahnya kayak gitu kan berubah, tapi saya pikir Ya. masih bisa nerima dan jujur sih masih saya sih nggak terlalu kayak istilahnya yang oh ini sampah nih buang aja nih semua nih saya delete aja lah dalam arti atau istilahnya hapuskan dari sejarah ya itu sebenarnya jangan menurut saya justru karena ada Justice League karya Joss Whedon ini si Snyder bisa memperbaiki menjadikan Justice League menjadi yang sekarang ini kalau menurut saya Ya. karena para fans kan juga menurut saya sih nggak tahu ya apakah para fans itu menjadi lebih keras sejak mengetahui ada nih desas-desus bahwa Snyder kan sebenarnya ada nih, jadi mereka jadi tambah keras, tambah benci. Nah, tapi kalau misalkan kalau tadi itu yang tadi Mas Dian bilang sebelumnya saya nggak tahu apa-apa ya saya menerima aja ya mungkin aja seperti itu Ya. sih Mas ya. Mhm. Gimana Mas? Ya, mungkin juga salah satunya kan si Snyder ini eh, cukup membakar provokasi fans juga ya dalam tanda kutip gitu. Karena dia kan di akun Vero-nya itu ngasih teaser-teaser terus tuh. Dan itu adalah scene-scene yang nggak ada di versinya Whedon di tahun 2017 itu. Jadi kan fans makin kebakar. Oh, harusnya ceritanya begini, harusnya ceritanya begitu gitu. Maksudnya di sisi lain juga kan Snyder pasti punya inilah sebagai seorang sutradara tuh ego sebetulnya. Ego dalam Betul. artian positif ya. Kalau ini karya gua kenapa jadi begini gitu. Meskipun Hmm. sebetulnya dia nggak nonton, tapi pada akhirnya dengan fans yang cukup banyak mengkritik, dia pasti kan mendengar hal itu gitu. Dan dimulai dari gerakan hashtag release the Snyder Cut itu kan uh, cuma beberapa hari setelah tayang ya kalau nggak salah ya. Dan apa namanya? Karena berawal dari situlah, mungkin awalnya masih agak kecil tuh gerakan itu. Tapi setelah Snyder sendiri merasa dia punya hak gitu untuk filmnya itu tayang secara utuh versinya dia karena udah hampir selesai, benar-benar hampir selesai. Ya disinilah Snyder coba kayak membangun kerjasama gitu sama fansnya. Nah, dia coba kasih teaser-teaser foto-foto yang dimana harusnya begini nih Justice League nih, dan akhirnya alhamdulillahnya sih di situ fansnya juga bisa dalam artian menyambut itu semua dengan hal-hal yang positif gitu, karena setahu saya nggak cuma hashtag
rilis The Snyder Cut yang di spam di sosmed, tapi juga banyak kegiatan-kegiatan sosialnya juga kan yang mereka lakukan gitu dengan menyangkut kampanye rilis The Snyder Cut. Jadi saya salut sih ngelihat perjuangan mereka tuh ngikutin perjalanannya. Ya kan tadi yang bilang itu kenapa ada kayak deleted scene yang sengaja dilempar-lempar ke media, dan hal itu tuh yang akhirnya itu ada kelompok fans yang tadi saya bilang itu sempat membuat versi mereka sendiri tuh, mereka mengedit lagi tuh misalnya dari pembukaannya dari segala macam, terus memasukkan misalnya deleted scene itu salah satunya itu yang Superman baju hitam segala macam itu tuh yang dia lagi berjalan. Nah itu deleted scene itu diedit oleh itu menjadi satu film baru tuh yang misalnya berbeda dari Joss Whedon, bahkan pembukaannya pun dibedain tuh. Nah itu sih saking tanda kutip saking ingin merasakan yang benar-benar karyanya si Snyder, jadi mereka berusaha membuat seperti itu sih, dan itu benar-benar gila sih ya, seperti itu. Ya luar biasa sih apresiasi dan antusiasmenya mereka ya. Nah sekarang kita kembali nih langsung masuk ke Zack Snyder nih ya, Justice League yang kemarin tuh 4 jam ya kurang lebih. Nah yang Mas rasakan saat menonton gimana? Yang pasti vibe-nya beda banget sih. Dari awal itu 10 menit pertama, ya 10-15 menit pertama udah berasa this is different gitu. Ini film yang beda, jelas dari vibe-nya jauh lebih dewasa lah. Kalau saya bilang tuh sinematografinya lebih artistik, dan yang pasti yang saya rasakan adalah build up ceritanya yang jauh lebih rapi gitu. Men-set up konflik yang ada itu jauh lebih rapi dibandingkan versi Whedon di 2017 gitu, yang terburu-buru dan pada akhirnya banyak mendapat kritik gitu, termasuk karakter-karakternya. Dan yang saya dapat di yang versi yang sekarang ini adalah cerita yang jauh lebih rapih ya, karena durasinya juga panjang. Di sini Snyder benar-benar main banget nih di sini. Plotnya di build up-nya lebih rapi gitu, main dulu di sini, di build up, nyambung ke sini, terus pada akhirnya sampai ketemu di satu titik, dan itu benar-benar kita bisa mengerti dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi di dunia saat itu gitu, ketimbang dengan Justice League-nya Whedon yang kita ngerasa terlalu cepat, terlalu banyak masukin karakter kan. Dulu istilahnya banyak pengkritik yang bilang Cyborg sama The Flash ini nggak dapet banget nih karakternya karena background ceritanya nggak jelas, dan tahu-tahu mereka udah masuk di tim Justice League aja gitu, terburu-buru banget nih DC, jadi bilangnya DC-nya yang terburu-buru. Padahal kalau kita nonton yang versi ini nggak perlu film solo satu-satu kayak MCU untuk bisa bikin team up seperti Avengers. Di sini Justice League ini nggak perlu film solo satu-satu, cukup dengan pengenalan seperti yang Snyder lakukan ini udah formula yang jitu sebenarnya. Dan ini ada di film ya Zack Snyder's Justice League ini yang kita tonton gitu, dengan Cyborg, The Flash, dan bahkan Aquaman itu kan sebetulnya debutnya di sini di Justice League, belum dapat film solonya di 2018 kan. Jadi pengenalannya itu udah cukup bisa membuat kita tahu background mereka itu gimana dan kenapa mereka harus masuk di Justice League, harus membela dunia dengan kemampuan ability-nya mereka. Dan ya itu yang saya suka sih dari Justice League-nya Zack Snyder ini. Di poin yang Mas tanyakan apa yang saya rasakan, ya saya merasakan perbedaan yang sangat jelas di sana. Tapi adil nggak ya? Dalam arti kan kalau Joss Whedon kan paling-paling kan kalau kita bilang kan bioskop kan maksimal 3 jam, 2-3 jam ya. Kalau ini kan 4 jam, berarti kan bisa dianggap ini sebenarnya itu 2 film layar lebar, misalnya kayak Avenger Infinity dan Endgame dipisah. Misalnya kita ngomong gitu ya, kita anggap ya, misalkan kita anggap potong 2 jam nih. Bisa bayangin nggak misalkan nih satu keutuhan dari Zack Snyder yang sekarang nih ya, 4 jam nih. Kalau kita potong kompres jadi 2 jam bisa nggak? Atau 3 jam aja? Nggak bisa. Mungkin 3,5 jam bisa lah. 3,5 jam itu banyak bisa yang di-cut itu, mungkin ada beberapa adegan yang bisa dibuang. Kalau 3,5 jam kayak Endgame mungkin bisa. Tapi kalau sampai 2 jam di press, wah nanti kejadiannya sama kayak yang 2017 ya. Iya. Soalnya kan
keuntungan daripada si Snyder kan emang awalnya itu kan pengen dijadikan 6 buah chapter untuk miniseri terbatas ya waktu itu ya. Iya, tadinya begitu. Nah, dan itu kan Iya. memang istilahnya itu tiap episode itu ibaratnya itu memperkenalkan satu tokoh masing-masing, dalam arti yang dimulai dari misalnya dari si Wonder Woman-nya, dari Cyborg-nya, dari The Flash, macam itu kan dibangun di tiap episode itu, tiap chapter-nya itu, dan itu sebenarnya itu ya tadi itu karena beruntung itu 4 jam sih ya, 4 jam, jadi dia bisa bermain. Iya. Walaupun ada yang bilang, Luasa banget tuh. walaupun ada yang bilang ya udah itu kenapa slow motionnya dinormalin aja, pasti jadi lebih ini nih. Jadi lebih bisa lebih cepat lagi waktunya. Singkat durasinya. Iya. Cukup banyak sih emang adegan slow-mo-nya cukup banyak. Iya, dan jujur pas saya nonton sih saya benar-benar sangat cukup puas nih pas pertama kali saya nonton itu. Saya nonton itu kalau di bioskop itu hari pertama penayangan terakhir kali ya. Karena saya baru bisa nonton, dan kebetulan baru bisa nonton dan masuk itu. Halo, Kla, apa kabar? Halo. Nah, kemarin si Kla yang Mas Dian dari WV Corner dan ini Kla dari Nonton Bareng Kla ya. Oke. Halo. Halo, salam kenal. Nah, ini baru Superman. Superman. Kebalik. Kalau saya Flash. Oh iya, saya Wonder Woman. Kebalik. Nggak apa-apa. Kalau yang Kela kan demen Superman karena si Cavill-nya, kalau si Mas Dian kan karena gadgetnya. Oke, ini selamat bergabung Kela. Nah, ini kita lagi ngomongin soal apa? Soal kesan pas nonton Snyder nih. Tadi kan sebelum itu kita ngomongin soal yang versi Joss Whedon-nya. Nah, sekarang ini baru perasaan menonton pas nonton Snyder. Nah, tadi saya barusan ngomong bahwa Snyder itu keuntungannya adalah dia itu bisa bermain dalam durasi 4 jam. Sehingga itu dalam arti bisa mengembangkan karakter per karakter, misalnya daripada yang Justice League itu dari si Cyborg latar belakangnya. Nah, itu kan yang paling dibangun kan ketara itu di Cyborgnya itu. Misalnya benar-benar ketara, perbedaannya itu misalnya benar-benar berbeda seperti itu. Nah, kalau kelas sendiri waktu nonton Justice League tahun 2017, nah itu gimana nih pengalamannya? Sebenarnya kan waktu itu kan lagi rame Avengers, Marvel segala macem kan, jadi ngeharapin DC bisa bikin seperti itu gitu, gabungan superhero kan. Dasarnya kan emang DC die hard fans DC gitu kan, jadi pasti ngeharapin banget kan. Terus lalu keluarlah Justice League yang Joss Whedon itu kan, jadi lebih pertama kali nge-hype kan, jadi kayak seneng banget, kayak something fresh gitu loh dari DC, bisa bikin gabungan superhero yang unggulannya gitu kan. Cuman waktu itu sih emang agak bingung sih kok jadi kayak Marvel warnanya gitu, ada banyak komedinya gitu. Jadi waktu itu sih senang-senang aja karena baru gitu, senang ada yang baru, ada yang ditunggu-tunggu gitu. Terus pas tahu cerita di balik itunya mulai ilfeel tuh. Tahu cerita tentang Zack Snyder segala macam, mulai ilfeel, terus ikut gerakan rilis Snyder Cut, terus sampai ikut tahu isi-isinya segala macam gimana, makin ilfeel, lalu pas keluar Snyder Cut tambah ilfeel lagi gitu. Gitu sih. Nah, itu yang tadi saya bilang ke Mas Dian nih. Kita harus mendudukkan itu sebenarnya itu diri kita itu pas pertama kali kita menonton tanpa mengetahui segala politik yang ada, istilahnya bahkan tanpa mengetahui bahwa sekarang ini ada Zack Snyder nih. Nah, itu harus kita sebenarnya itu harus berlapang dada mengakui, maksudnya pas waktu pertama kali kita nonton itu seperti apa. Apakah pas pertama kali ada beberapa fans Die Hard itu menonton itu benar-benar bilang sampah karena apa? Karena karakternya itu tidak sesuai dengan komik. Tapi waktu tadi itu saya bilang ke Mas Dian itu, yaitu segala sesuatu yang diangkat dari novel ataupun komik itu pasti akan menjadi suatu garis tipis atau telur di ujung tanduk. Karena kalau istilahnya kita ingin kreatif dikit, misalkan berubah warna kulit, misalkan kayak si Man of Steel, bosnya Superman, ya kan,
jadi dari white jadi black, istilahnya seperti itu kan. Nah itu kan satu hal yang agak-agak sensitif dan yang agak-agak ini kok berubah. Nah ini yang die hardnya seperti itu. Tapi yang kita harus akui seharusnya itu sebagai penonton itu pas waktu pertama kali kita nonton itu apakah kita enjoy aja, fun aja seperti misalnya popcorn movie kayak kita nonton misalnya film superhero lah. Nah maksudnya seperti itu sih kalau dipisahkan seperti itu ya dipisahin. Kalau misalnya sebagai penikmat film ya filmnya menghibur, tapi kalau buat sebagai fans DC filmnya sampah emang. Kebetulan kan kalau misalnya fans DC dia pas nonton 2017 kan bareng kecewa abis sampai kok gini sih, karena kan sebenarnya film Zack Snyder itu nyambung visinya dari Man of Steel, Batman vs Superman, Justice kan, dan nggak sinkron gitu, nggak sinkron dari BFS ke JL-nya Whedon tuh benar-benar anjlok, beda banget, nggak ada canonnya gitu, terus sih. Nah itulah maksudnya dalam arti kalau menurut saya emang kalau satu film ingin dibuatkan trilogi itu paling bagus itu adalah sutradaranya sama. For example Spider-Man Sam Raimi ya, dalam arti itu benar-benar smooth, istilahnya tidak ada yang ini. Bahkan Harry Potter pun dengan berubah-ubah sutradara itu kita feeling juga beda tuh kalau kita nonton tuh ya. Kalau kita saya sih enggak, karena Harry Potter masih J.K. Rowling masih ada di balik itunya, jadi benar-benar dia ngendaliin juga, jadi sama aja sih feelnya. Feelnya sama, oke. Kalau itu cuma saya aja. Contoh nyata tuh Star Wars yang versi sequel kali ya. Star Wars 789. Iya, yang 789, yang 8 tuh terutama tuh aneh banget sebetulnya. Udah beda melenceng visi, ya kan? Agak-agak gitu berbeda ya, minum susu. Oke. Nah, kalau dari kelas sendiri, kalau setelah nonton yang kemarin hari Kamis, kemarin itu nonton jam tayang pertama ya? Jam tayang pertama sampai nungguin 1 jam, SBO-nya crash gitu kan. Oh, dapat jam 3 ya? Sebelum nontonnya udah deg-degan saking senengnya gitu. Seneng banget sampai sekarang aja, sampai semua film jadi nggak minat nonton apa-apa. Biasa kan nungguin film kayak ongoing drakor gitu, jadi langsung nggak minat abis nonton ini, saking senengnya gitu. Segitunya gitu, so excited itu. Kenapa seneng? Coba. Bagus banget, jadi benar-benar film superhero, tapi bisa bikin begitu indah gitu, kayak misalkan berani pakai musik-musik yang kalau misalkan kayak Aquaman keluar gitu, yang adegan Aquaman di air itu kan pasti pakai musik yang jeng-jeng yang ala superhero gitu. Kalau dia pakai musik yang klasik begitu, tapi jadinya kayak artistik gitu, terus rasanya dapet banget, semuanya bagus, benar-benar bagus. Sampai pas lihat adegan Wonder Woman aja, setiap kali dia keluar pakai musiknya tuh sampai berkaca-kaca gitu, dibandingin sama WW8 aja. Terus WW84 aja adegan actionnya pas di mobil yang keren itu nggak sekeren yang Zack Snyder di bank itu loh, bener setuju saya. Setuju ya kan? Sampai berkaca-kaca gitu. Yang apalagi waktu pas Wonder Woman lawan Steppenwolf ya, yang di fighting akhir itu. Gitu. Itu benar-benar Amazonian girl banget. Iya. Keren banget itu. Kalau di WW84 kan kayak terlalu feminis ya. Sebenarnya kan wanita Amazon nggak kayak gitu kan. Kalau lihat di Themyscira gitu lihat. Harus sesadis itu sebenarnya gitu. Iya. Nah, ini dia nih, dalam arti bisa bilang ini kan ada beberapa adegan itu yang dari Snyder itu dipakai oleh Joss Whedon dan di yang sekarang juga kita masih bisa lihat nih ya. Namun misalnya di saat kita melihat adegan yang sama, dalam arti adegan yang sama di JL 17 dan JL 21 ini feel-nya juga berbeda ya, dalam arti kayak adegan di bank. Nah, walaupun sama nih, istilahnya kita tahu ada yang sama, ada beberapa tambahan segala macam. Nah, tapi kita feel-nya itu kok beda ya, gitu ya, bener ya? Kayak ngomong pas Batman bilang I am rich aja, kalau di Whedon jadinya lucu ketawa, mas di Snyder jadi keren. Itu rasanya beda gitu. Pembangunan rasa di awalnya mungkin karena si Whedon itu kayak pengen komedi cerah, jadi jatuhnya lucu. Tapi pas di Snyder karena dari awal udah dibikin serius berat, jadi lebih ke keren. Jadi cool ya ngomongnya. Ngomongnya gue kayaknya cool gitu, bukan nyeleneh ya. Iya. Oke. Nah,
salah satu pujian daripada film Zack Snyder adalah di mana karakter-karakternya itu tadi itu dibilang itu satu persatu tergali ya, benar ya, satu persatu itu diberikan sinar, istilahnya diberikan dikasih panggung, benar, porsinya sama, nggak ada yang menonjol, nggak ada yang ini. Nah sekarang ini kalau kita mulai dari Mas Dian dulu deh, karakter apa nih yang paling menonjol nih kalau yang di Justice League ini bagi Mas yang paling berkesan? Yang paling berkesan karena kalau kita nonton Justice League yang sekarang ini versi Snyder Cut, otomatis pasti di kepala kita tuh selalu membandingkan dengan versi Whedon yang lama. Itu udah pasti gitu ketika kita nonton. Dan yang pasti yang paling berkesan sih menurut saya yang pertama pasti Cyborg. Karena Cyborg ini benar-benar mendapatkan screen time dan waktu yang pas gitu untuk pengenalan latar belakangnya dia, betapa kelamnya hidup dia, kenapa dia sebegitu kuatnya motivasinya pingin ada akhirnya terjun membantu Batman dan kawan-kawan. Di situ dapat banget feel-nya gitu. Jadi ketika dia insidennya juga diperlihatkan kayak gimana, terus juga awal-awal itu kan dia agak kesulitan yang menerima diri harus hidup dengan tubuh setengah robot gitu, sampai akhirnya dia menerima itu dan akhirnya benar-benar bisa terjun turut membela dunia di saat itu, dan itu benar-benar karakter yang sentral gitu, persis kayak kata Snyder itu kan karakter tersentral di filmnya dia Justice League versi dia itu adalah Cyborg, dan saya merasakan banget itu. Apalagi Ray Fisher itu katanya kan pertama kali debut di film layar lebar di sini, di Justice League ini, dan dia benar-benar meraninya total banget. Jadi karakter yang paling stand out menurut saya sih ya Cyborg yang diperankan oleh Ray Fisher ini, Mas. Oke, Cyborg ya. Nah, kalau dari Kla gimana, Kla? Sama sih. Karena kalau di JL-nya Whedon itu si Cyborg kayak cuman tambahan. Kan pertama dia nggak ada film solonya. Kedua dia bukan karakter superhero DC yang terkenal kayak Batman, Superman, Wonder Woman udah pasti tahu. Flash udah ada seriesnya. Cyborg kan benar-benar untuk yang orang awam tuh benar-benar nggak ada apa-apa gitu. Di sini dia jadi kuncinya gitu. Benar-benar apalagi adegan yang ATM itu gitu kayak ngasih lihat sampai dia dari yang berantakan sampai jadi super from zero to hero-nya gitu. Perkembangan dianya walaupun singkat tapi dapat. Cyborg sama Flash sih, sama dikasih panggung juga. Adegan Flash yang balikin waktu itu benar-benar memorable banget sih. Di Snyder, di Whedon kan si Flash cuman kayak badut buat ngelawak doang gitu, buat jadi bikin lucu gitu. Di sini benar-benar dia dapat panggung dan jadi salah satu kunci juga gitu. Ya itu mungkin sih emang karena sebenarnya itu ini sih langkah bagus sih, dalam arti kan soalnya kan orang-orang kan pasti kan tanda kutip kan udah bosan ya, Superman lagi, Batman lagi, terus habis itu Wonder Woman lagi. Wonder Woman kan juga seri kan yang zaman tahun 80-an kan juga udah ada kan. Terus Batman udah berapa kali tuh, Superman udah berapa kali dari film seri, terus habis itu film layar lebar juga mereka bertiga nih udah dapat nih sebenarnya nih. Sebenarnya itu kayak Flash walaupun udah dapat. Nah, Flash sih seri sih udah dapet sering kali ya Flash ya. Nah, zamannya tadi yang telah bilang benar sih, Cyborg ini nih emang baru animasi doang ya kayaknya. Baru animasi doang kayak di animasi doang. Tapi kalau di film itu kayak mereka belum ada pernah ditampilin. Nah, ini kenapa mungkin pemainnya itu kesel banget kali ya. Lihat logo cuma segini doang di Justice League 2017. Makanya Ben Affleck kan sampai akhirnya Ben Affleck akhirnya mundur dari perannya sebagai Batman kan gara-gara ini juga salah satunya. jadi kesal semua tuh semua. Nah, Wonder Woman sekali sendiri pun kayak syuting Joss Whedon kan Gal Gadot. Karena kesel, karena yang ada kan Flash jatuh itu kan benar-benar udah jadi. Padahal dia lagi hamil lah gitu. Iya betul. Nah, itu kan dari Cyborg itu emang dipuji nih karena kita bisa melihat nih latar belakangnya dari dia pertama kali dikisahin masih kenapa nih kejadiannya, dan tragedinya pun membuat kita istilahnya simpati dan empati terhadap dia nih, karena dia waktu itu kan habis bertanding sama ibunya, ayahnya lagi sibuk segala macam kan ya, seperti itu ya.
Terus pengembangan karakternya Iya. pun dia juga dibikin smooth tuh, bagus tuh ya. Dalam arti pergolakannya menolak, istilahnya menolak dirinya, akhirnya itu bisa menerima siapa dirinya. Nah, ini sih yang bagus sih Cyborg. Terus The Flash juga dikasih panggung juga seperti yang Clara tadi bilang itu. The Flash itu juga di kali ini nih emang bukan hanya sebagai banyolan aja, tapi dia ini terlihat ini istilahnya otaknya juga jalan dalam arti ya. Iya, betul. Berarti dalam memberikan ide segala macam. Nah, ini si The Flash juga termasuk nih. Terus tadi itu sempat dibilang juga pertarungan daripada atau misalnya kita bilang si Diana Prince nih, dalam arti si Wonder Woman juga itu bisa dibilang ini cukup keren sih ya, dalam arti ya, dari apa suku Amazonnya yang pertama kali ngelawannya itu siapa sih? Maksudnya tunjukkan ketakutan kalian sih. Kami nggak ada rasa takut. Otot ceweknya tuh diperlihatkan banget itu. Oh iya, itu sampai apa six pack segala macam. Iya, yang di W84 aja nggak sampai segitunya. Dan itu kita melihat itu bukan sebagai istilahnya sesuatu yang seksi atau porno istilahnya, tapi kita melihat ya ini benar nih emang suku Amazon ya seperti ini, dan kita malah kagum maksudnya. Dan mereka itu juga kita dibuat kagum, mereka itu berani rela mati itu ya, dalam arti yang hancur semua kan tuh, dalam arti itu mereka berani mengorbankan diri untuk mencegah kiamat, betul ya. Nah, itu dari si ini. Nah, dari Batman gimana nih? Kalau menurut Kla nih, Batman yang di 2021. Nah, ini Batman nih sebenarnya. Kalau di Wedon kan di Batman-nya dibikin gak ada wibawa banget. Udah gitu kayak yang lain keren. Terus dia sendiri kan salah satu-satunya yang benar-benar pure manusia dan gak ada kekuatan apa-apa kan, selain I Am Rich itu kan. Jadi benar-benar kayak ditonjolinnya kekayaannya manusianya aja gitu. Kayak nggak ada sumbangsihnya selain ngumpulin JL, sedangkan di yang Snyder ini Batman-nya jadi keren, berwibawa, dan di sini Ben Affleck benar-benar bersinar banget sih, benar-benar Batman abis. Batman-nya keren banget di sini, dibikin sadis, keren, terus benar-benar kelihatan berguna gitu. Ikutan pas fight scene-nya juga kan dia banyak bantuin juga kan. Nah, sama ini nih Batman sama Alfrednya saya suka banget. Iya betul sama Alfrednya. Nah, kalau Mas Dian, menurut Mas Dian Batman-nya gimana nih kali ini? Yang kali ini, saya bahas yang lama dulu ya. Yang lama itu ibaratnya kayak badut Batman itu. Kalau dibilang ya, tugas dia Batman yang versi Whedon cuma ngumpulin mereka ini aja, Justice League itu aja, sama ngasih ide hidupin Superman. Itu waktu pas mereka lawan Steppenwolf pertama kali, itu kayak chemistry mereka itu kan nggak dapet banget ya, kayak mereka udah nyerah aja, terus kayak buru-buru di build up, ayo hidupin Superman. Kayaknya kan di build up-nya begitu doang gitu. Tapi sementara yang ini Batman yang sekarang ini benar-benar berasa sosok The Dark Knight-nya gitu. Meskipun di sini kan dia nggak solo, tapi banyak hero-hero lain, tapi dia nggak kehilangan wibawa dia sebagai seorang Dark Knight. Dan itu yang saya suka banget di film yang versi Snyder ini gitu. Jadi Batman-nya berasa leadership-nya, terus juga kemudian wibawanya benar banget, dan juga gimana dia bisa menyatukan lah ego-ego para hero-hero ini menjadi satu gitu, dengan satu tujuan yang sama untuk menyelamatkan dunia. Apalagi awalnya kan si Aquaman nggak mau, Cyborg nggak mau, tapi pada akhirnya semua bisa gitu. Dan sampai di final scene-nya, final fight scene-nya itu yang lama kan dia nggak guna banget tuh waktu pas udah di markasnya Steppenwolf. Tapi yang sekarang kan ada peran krusialnya, ada peran pentingnya, itu mengalihkan parademon itu biar yang lain bisa bekerja di tempatnya masing-masing. Dan itu adalah ide yang dilontarkan dari seorang Batman gitu. Jadi benar-benar di sini perannya krusial banget sih, si Batman versi Ben Affleck ini. Nggak kayak badut versi yang lama. Oke. Iya, saya pribadi kan salah satu penggemar dari Batman ya, dalam arti ya. Pas waktu nonton Joss Whedon, saya cuma berpikir aja, misalnya positive thinking aja. Ya udahlah, nama juga manusia, ngelawan makhluk-makhluk kayak gitu ya pasti ya jiper juga. Tapi ternyata itu emang benar. Berarti kita bisa melihat versi dari Joss Whedon ataupun dari Snyder itu sangat berbeda, di mana di Snyder maksudnya walaupun dia itu manusia, tapi dia bisa memaksimalkan
kemampuan dia sebagai manusia untuk melawan makhluk-makhluk yang mungkin di luar daripada misalnya kemampuan dia. Ya siapa sih yang ngelihat para demon misalnya kayak gitu, kita juga misalnya kan mikir sekali dua kali, tapi ternyata itu dia bisa memaksimalkan. Selain memaksimalkan dalam bertarung, dia itu dalam segi taktisnya itu juga menurut saya di sini juga ditonjolin. Berikutnya adalah dalam segi kekayaannya nih, ini juga di sini ditonjolin dari pesawat itu, kelihatan itu dia naik pesawat, pesawatnya turun. Itu benar-benar iya benar-benar punya satelit ya, istilahnya punya satelit berapa biji. Nah itu benar-benar ditonjolin tuh, maksudnya memang kemampuan dia dari segala sesuatu itu ditonjolin, dan emang benar kata Mas Dian itu ya berguna, dalam arti benar-benar berguna. Ya padahal itu tadi itu kalau masih di BVS masih oke lah, karena BVS itu dia itu pertama kali melihat makhluk luar angkasa lah ya, dalam arti ya makhluk misalnya kayak Doomsday itu dia benar-benar baru pertama kali ya pasti ya lebih ngeper lah di BVS pun kita ngeliat tuh. Tapi di Justice League itu seperti itu, dia itu udah mulai bisa memahami bahwa ada makhluk di luar dia nih, di luar manusia. Ya. Nah ini Batman ya, Batman emang ya, dan tadi itu si Kla bilang juga tidak terlepas daripada Alfred, dan Alfred di sini memang chemistry-nya sangat bagus ya, benar ya? Oh keren tuh. Dan istilahnya bagus. Dan diberi porsi juga loh, diberi spotlight juga loh, dalam arti dia membuat sarung tangan, dalam arti diperlihatkan si Alfred ini adalah orang yang pintar, dalam arti bukan hanya yang sekedar nganterin Diana supaya ada nganterin si Lois supaya Superman yang nggak ngamuk, misalnya nggak kayak gitu tuh, ya kan? Nah, tapi dia itu atau itu cuma cara main doang, tapi dia itu di sini nih kelihatan nih dia pinter, dan dia itu care, dan dia itu nggak takut, bahkan pas Superman datang pun dia nggak takut tuh istilahnya kan segala macam dia nggak takut sih. Nah itu dari Batman. Adegan Wonder Woman bikin teh aja sama Alfred tuh bagus banget. Itu kan dia mau jodohin si Diana sama si Bruce Wayne kan. Iya betul, dan istilahnya itu juga ya lucu sih, maksudnya itu lucu-lucu, tapi di satu sisi itu ya salah itu satu chemistry-nya itu Alfred sama Bruce di situ juga dapat. Itu sih bagus itu, nampak emang ini sebenarnya itu ya ini yang bisa dilihat, ini satu tim yang mungkin satu tim misalnya produksi yang chemistry-nya itu bahkan misalnya mungkin kekompakannya itu terlihat di film ini sih ya, benar ya? Kita lihat ini dalam kita bisa ngebayangin itu kalau di balik layar itu seperti apa nih mereka deketnya nih, sehingga saya itu kenapa mereka itu satu persatu marah setelah yang Joss Whedon keluar, dan itu kita masih nggak tahu nih sebenarnya ini apa yang terjadi, ya udahlah itu terjadi antara mereka aja. Nah tadi kan udah si Flash udah ya tadi ya, si Flash belum ya? Kalau Flash gimana Mas? Tadi udah ya? Oh ya, kalau dari saya sih tadi belum sempat ngomong sih, saya The Flash lupa tadi kepanjangan kelas. Yang jelas Ezra Miller itu adalah good actor lah. Biar gimana pun meskipun peran dia sedikit gitu di The Flash di Justice League yang 2017, tapi kita akan selalu ingat ikoniknya dia gitu sebelum nonton yang sekarang ya. Dan setelah yang sekarang ini The Flash-nya benar mendapat DC fans itu nonton seriesnya The Flash gitu, tapi kita akan melihat sosok The Flash yang berbeda di sini tanpa harus membanding-bandingkan dengan versi Grant Gustin. Jadi Snyder rasanya udah memformulasikan The Flash yang di DC ini dengan baik dan tepat. Di sini pun porsinya itu ya tadi yang seperti dibilang itu emang ada ada gunanya, nggak hanya sekedar humor aja ya, dalam arti ya seperti itu. Kalau gimana? Kalau soal Flash? Benar. Ezra Miller emang dasarnya bagus sih, pertama kali paling suka ya pas jadi Fantastic Beasts aja udah bagus kan aktingnya. Udah gitu di sini pas saya nulis review tentang Justice League yang saya tulis tentang The Flash itu, Snyder benar-benar bikin Ezra Miller tuh The Flash banget gitu, jadi orang bakal inget The Flash itu Ezra Miller gitu, mukanya Ezra Miller. Di sini bagus banget The Flash-nya.
Apalagi adegan perkenalan dia pas yang menyelamatin Iris ya, itu keren banget dibikin slow motion. Iya. Itu keren banget, bener-bener artistik abis gitu, wow. Ya, cuman ya itu nanti semoga ya itu dia tuh ada beberapa hal itu yang membuat kita semakin berharap ya. Potongan-potongan Justice League ini jadi bikin orang pengen nonton solonya Flash sama Cyborg, iya nggak sih? Iya, jadi kayak mau buka gitu, penasaran banget gitu. Jadi sedangkan Justice-nya Whedon tuh orang nggak tertarik untuk dibikin seriesnya filmnya Cyborg sama Flash. Sedangkan pas udah nonton Snyder Cut, orang tuh pengen lihat film solonya mereka berdua, yang belum mereka berdua doang kan. Karena di sini kita baru bisa melihat, oh ternyata bisa segitunya ya. Kalau gitu bisa digali lebih dalam lagi. Keren itu ya. Nah, sekarang kalau mengenai si Aquaman yang di sini gimana? Aquaman di sini ya, Aquaman sih kurang lebih kan nggak jauh beda sih sama yang di Joss Whedon, cuman kayak yang di Joss Whedon yang adegan dia dudukin lasso itu nggak banget sih sebenarnya itu. ngancurin martabatnya sebagai king. Nggak, wibawanya juga hancur di situ. Di sini benar-benar keren sih Aquaman-nya. Kalau Mas, tapi dia emang udah gitu, oh ya adegan ini yang paling keren pas lagi fight scene terakhir itu pas mereka berantem melawan Steppenwolf itu kan pas Wonder Woman, lagunya Wonder Woman tuh, terus kirain si Aquaman nggak akan terlalu banyak, taunya nggak lama Aquaman berubah langsung lagu Aquaman itu keren banget yang dia sampai ke atas langit itu, waduh. Betul. Terus yang dia naik di atas mobilnya Batman juga keren. Ya begitulah Aquaman. Oke, kalau Mas Dian gimana Aquaman? Aquaman ini unik ya, karena sebetulnya kan kayak tadi udah pernah saya singgung, sebetulnya Aquaman di Justice League itu adalah debutnya dia. Si Jason Momoa sebagai Aquaman ini adalah debut pertama dia di DCU di film Justice League. Jadi kalau kita yang sekarang nonton kan pasti udah nonton film Aquaman dong, tapi sebetulnya kan film ini harusnya tayang di tahun 2017. Jadi sebetulnya adalah selain momen pengenalan Cyborg, The Flash, ini juga jadi momen pengenalannya Aquaman. Dan di sini lagi-lagi dengan durasinya yang panjang itu, Snyder benar-benar bisa memanfaatkan waktunya dengan baik gitu untuk mengenalkan karakternya. Salah satunya ya Aquaman ini. Dan Aquaman yang di sini kan Aquaman yang egonya masih tinggi banget gitu. Dia belum kenal si Mera, belum ketemu ibunya lagi, yang masih angkuh lah gitu. Bisa dibilang belum mengenal dunia Atlantis. Dan ini kita nggak perlu nonton Aquaman yang 2018 pun bisa mendapat gambaran itu gitu di film ini. Jadi kita udah bisa kenal sama sosok manusia manusia laut inilah bisa dibilang di film Justice League ini gitu. Yang bahkan kalau kayak Mbak Kla tadi bilang, misalnya kita habis nonton Snyder Cut, jadi pengen nonton film solo The Flash gitu. Dan kalau kita misalnya di 2017 Aquaman diperkenalkannya seperti ini, antusiasmenya mungkin bisa lebih tinggi lagi di film solo Aquaman. Dan Snyder lagi-lagi membuat formula yang luar biasa untuk memperkenalkan karakter-karakter baru mereka ini. 3 itu ya tadi ya, Cyborg, The Flash, sama Aquaman. Betul. Bahkan si Mira pun di sini badass ya. Oh yes. Yang di luar kasus pemainnya, tapi ya kita harus akui ini cerita si Mira ini di sini benar-benar wow, berani ngelawan si Steppenwolf itu nggak tanggung-tanggung gitu ya. Ilmunya tuh bisa dikasih lihat tuh ilmunya, dia bisa memainkan air tuh, memainkan air, menghisap air segala macam itu, pokoknya yang berhubungan dengan air itu tuh. Dan dia dikasih lihat itu, dia otaknya pintar, berarti pas mau berantem ya dirubah di dalam ruang udara biasa supaya airnya bisa ditarik segala macam. Nah itu kan digambarkan ya si Mira ini bukan misalnya sosok yang biasa-biasa aja, tapi sosok yang badass nih, bener ya? Iya. Nah, habis itu langsung ke Superman dan Lois. Nah, siapa nih? Mas Dian gimana menurut Mas Dian kalau untuk Superman dan Lois di film ini? Mungkin Loisnya dulu kali ya. Kalau Loisnya ini jelas punya jelas punya peran yang krusial lah dalam menenangkan sosok Superman yang jiwanya belum kembali gitu. Cuma
yang saya suka di sini kan bagaimana eksekusinya. Kalau yang versi lama kan kalau nggak salah nih, kalau saya salah tolong dibenerin. Kucruk-kucruk dia datang gitu dianterin Batman. Kalau nggak salah gitu ya. Kalau salah Ya benar, tolong dibenerin. dianterin Batman ya, dianterin Batman. Nah, kalau ini kan lebih logis gitu. Jadi si Martian Manhunter nyamar jadi ibunya si Clark, ya Martha Kent nyamar jadi ibunya, jadi dia nyamperin ke apartemennya si Lois untuk datang ke Daily Planet gitu, sekali aja gitu. Karena dia kan berhenti kerja tuh setelah si Clark meninggal. Jadi ada alurnya yang logis gitu. Untuk kita nangkepnya tuh realistis gitu. Jadi perannya ada dan nggak terlalu kebetulan kayak di film-film banget gitu. Meskipun dalam artian poinnya sama ya. Dia ketemu Superman yang lagi jahat dan menenangkan dia, tapi di sini ada alur cerita yang membawa dia ke situ dengan lebih enak gitulah ibaratnya. Kalau untuk Lois Lane sih saya suka di situ. Dan kalau untuk Superman yang versi yang lama itu bisa dibilang dia ngegendong satu tim. Yang 5 orang itu kayak boneka doang lah ibaratnya, gak ada guna. Ujung-ujungnya dia gitu. Yang menggendong tim itu semuanya. Dan tapi kalau yang di versi yang sekarang ini, dia itu adalah seorang puzzle pelengkap bisa dibilang dari tim Justice League ini. Tim Justice League ini kan ada berlima dan dia nggak ngegendong satu tim, tapi enamnya ini punya peran yang krusial untuk mengalahkan si Steppenwolf itu. Jadi sekali lagi porsi perannya itu sangat-sangat pas, berimbang gitu, ya pas dan berimbang. Jadi saya suka nggak berat sebelah ke Superman kayak yang versi lama itu ngegendong satu tim. Nah, kalau Kela gimana? Kela kan sebagai fans die hard-nya Superman nih. Gimana? Kan Kecewa nggak kok sedikit gitu? Mas Dian bilang tadi Loisnya nggak ujuk-ujuk muncul gitu. Emang kekurangannya Whedon itu karena terlalu banyak yang di-cut, jadi detailnya benar-benar kurang. Jadi akhirnya kayak lompat-lompat gitu skinnya, jadi bingung gitu kalau misalkan yang nggak terlalu ngerti sih sebenarnya. Di si Snyder ini benar-benar lengkap banget, jadi jelas, makanya butuh waktu 4 jam sih, wajar. Terus sebenarnya awalnya sih nggak suka sama Amy Adams jadi Lois Lane, kayak kok aneh gitu. Di BFS belum terlalu suka, tapi pas di sini saya benar-benar suka gitu, dia cocok banget buat jadi pendampingnya Henry Cavill gitu. Terus adegan kayak tadi pas adegan yang dia di apartemen buka laci, kan ada aspek hamil gitu kan. Makanya itu mungkin salah satu yang bikin perasaannya yang bikin Superman pas lihat dia juga langsung kayak ngeh gitu, mungkin karena ada sesuatu di perut dia gitu, menurut saya sih itu sih. Terus segitu Superman-nya itu benar kaget juga sih, dari awal film udah chapter berapa nggak keluar gitu. Chapter 2, chapter 3, ya ampun, di Superman-nya kan sebenarnya kalau di yang Whedon tuh kayak dituhankan banget gitu, kalau di sini kok nggak keluar gitu, sampai ternyata keluar di akhir dan dibikin keren juga sih tetap gitu. Terus kenapa pas yang di Whedon itu Superman-nya, nah kalau yang di Whedon tuh Superman-nya dibikin ada adegan klasik yang dia buka baju, buka kemeja gitu, terus ada lagu Superman gitu, orang-orang pada senang sih di situ. Cuma di sini nggak ada, tapi lebih masuk yang ini karena kan masih suasananya masih kayak gitu Superman-nya. Terus apalagi ya oh ya, sama ini kemunculan Superman pas lagi mereka berantem, tiba-tiba muncul itu keren banget cara dia muncul di itunya, nggak kayak pas Whedon punya gitu. Jadi benar surprise, wow, di situ keluarnya kan dari pas mereka berantem nungguin kapan nih keluarnya, pas keluar momennya pas. Soalnya kita udah pernah nonton yang 2017, jadi udah tahu ini pasti keluar nih. Ya udah pasti keluar, tapi kan nggak tahu kapan keluarnya gitu di sini. Ya, momennya kapan. Iya. Nah, ini saya setuju nih sama Mas Dian sama Mbak Klan nih, dalam arti kalau saya bandingkan dengan 2017 itu Superman-nya kan terlalu terlalu hebat misalnya. Dalam arti sebenarnya ini Joss Whedon yang Justice League yang kemarin itu tuh seharusnya itu kan bisa dibilang kan ya Superman keduanya, dalam arti karena yang tiba-tiba Superman datang, ya yang lainnya nggak usah ngapa-ngapain, diem aja istilahnya gitu ya. Tapi kalau yang di Zack Snyder ini, aja itu mati Steppenwolf.
Dan yang di Zack Snyder ini ternyata itu Superman berantem, yang lain juga masih tetap ngebantuin dengan porsinya masing-masing. Dan ini kelihatan nih berbeda dengan kalau kita lihat itu Final Fight di Justice League 2017 itu benar-benar kelihatan berbeda. Kalau di sana kan pas Superman datang, wah untung ada Superman, udah istirahat lah istilahnya, ada kutip seperti itu ya, karena Stephen Wolf juga udah nggak ada apa-apanya tuh, digebukin juga udah bak-buk istilahnya. Kalau waktu dulu itu saya ngomong itu ibaratnya kayak film, istilahnya kayak film-film superhero yang Marvel sebelumnya itu istilahnya awalnya susah musuhnya, tapi pas adegan akhir ya, dengan semudah itu KO. Nah seperti itu. Nah untung ini di sini nih, walaupun porsinya sedikit, Superman ini dalam arti kan bisa dianggap ya sedikit dalam aksi ya, karena mereka lebih ke drama kalau di Justice League kali ini nih. Dan itu mungkin dipersiapkan untuk sebenarnya di Justice League 2 dan 3 nih, karena lebih ke istilahnya dibangun ke mood-nya itu, ke dramanya, terus nanti akhirnya itu ya nanti yang rencananya Justice League 2 dan 3 yang seperti bocorannya itu masuk akal sih. Dan nanti kalau dibuat nggak terlalu yang tiba-tiba hidup terus istilahnya tiba-tiba jadi heroik dan lain-lain seperti itu sih. Nah ini sih saya cukup suka sih, walaupun ada beberapa fans Superman itu nggak berapa suka karena dianggap kok cuman gitu aja, kok cuman drama aja, mana nih aksinya Superman kok cuman itu aja, baju hitamnya nggak guna banget istilahnya. Ternyata cuma bener ya ada yang ngomong gitu ya? Hah? Ada bener ya ada yang ngomong gitu ya? Soalnya ada. di grup Superman Fans of Indonesia sih nggak dibahas soal yang Superman yang keluar sedikit. Oh, enggak, itu di biasa. Kalau di grup Superman FOSI kan SFOI ya. Nah, Superman Fans of Indonesia itu biasanya mereka kan lebih dewasa kali pemikirannya. Kalau itu kan biasanya kan kalau fans-fans yang maunya yang bak-bik-buk lah istilahnya film Superman. Yes. Itu ada dicoba-coba aja tuh di browsing. Sama ini loh yang ini loh yang apa kan Superman yang ternyata yang Aquaman nusuk dari belakang itu juga keren banget ternyata Aquaman gitu yang akhirnya bunuh si Stephen Wolf ya. Iya. Itu dipenggal sama Wonder Woman. Nah, jadi semuanya ada fungsinya. Iya. Iya, jadi cuma Superman di situ tuh ngeliatin kalau semuanya imbang benar-benar imbang. Kalau di yang 2017 kan Superman datang udah yang lainnya itu duduk aja lah, tidur aja bisa lah istilahnya. Makanya Batman senyum kan pas di yang Wedon pas Superman datang nggak banget itu Batman senyum gitu. Lega. Mungkin merasa lega. Oke. Nah ini apa tadi kita udah ngomongin banyak hal nih mengenai apa tokoh-tokoh sentral daripada Justice League ya. Kalau di film Justice League yang kali ini nggak akan lepas dari pengharapan kita melihat Darkseid ya, benar ya. Yang sebenarnya itu dalam tanda kutip itu Thanosnya tapi versi DC kali ya. Dan melihat Darkseid di sini, jujur aja nih saya pribadi ini senang tapi sekaligus sedih juga. Senang karena kita akhirnya bisa lihat, sedih karena kita tahu nih ini kemungkinan untuk diterusin nih ini seberapa besar gitu ya. Jadi mungkin aja cuman ya ini muncul ya udah selama menikmati udah nanti apakah nanti akan selanjutnya akan ada lagi apa enggak ya itu kita nggak tahu nih, kecuali kalau misalnya nanti mungkin kecuali melihat antusias daripada penonton Justice League ini mungkin mana Warner-nya sih melihat ini dan nanti apakah ya semoga sih nggak diribut-ribut lagi sih, maksudnya misalnya diulang lagi kan itu kan agak-agak sebel juga ya. Kalau Darkseid kan masih cukup ini ya, apa dalam arti krusial untuk para fans DC sih menurut saya ya. Kapan lagi bisa ngeliat Darkseid? Kalau Thanos kan dari dulu kan duduk di panggung, duduk di perahtanya udah berapa kali, akhirnya muncul loh. Itu kan benar-benar ditunggu-tunggu tuh. Nah ini Darkseid ini muncul, tapi istilahnya hanya tanda kutip ya bukan sekilas saja. Itu kita melihat kehebatan daripada si Darkseid sih, dan ya pada akhirnya kita mikir ini bisa diterusin apa enggak sih, benar ya? Nah, sebenarnya sih kan Zack Snyder itu kan udah punya visi dari awal tuh dia udah punya visi sampai habis sih kalau nggak salah pernah baca. Jadi dari Man of Steel, Batman versus Superman, Justice League, nanti dia bakal Justice League 2 yang mungkin ini bakal ada yang mimpinya Batman, tahu nggak? Yang
Nightmare. penglihatannya ya. Cyborg. Betul. Bukan yang penglihatannya Cyborg, betul. Oh ya. Superman gitu. Itu mungkin untuk bahan Justice League 2 sih. Superman bisa jadi jahat banget karena Lois Lane mungkin meninggal gitu. Jadi sebenarnya udah ada bahannya, udah ada rencananya, cuman mungkin ya itu Warner Bros-nya mau nggak gitu melanjutin visinya Snyder ini, karena kan kemarin aja udah kepotong kan. Apalagi kan yang di epilog itu tuh adegan akhirnya tuh ya, nah itu kan tempat kita membuat kita bertanya-tanya tuh ya, dalam arti Batman ya. Yang tinggal si Batman, terus habis itu ada si Mira, terus habis itu ada Joker, terus habis itu, nah itu kan malah membuat kita bertanya-tanya nih, malah itu mentis kita, itu bisa membuat kita semakin ingin menonton lagi, tapi di satu sisi kita merasa takut nih kalau kita terlalu berharap gimana. Kecuali tadi itu dengan kekuatan daripada netizen release the Snyder Universe kan. Sekarang kan udah mulai restore. Udah lumayan gila juga itu gerakan release Snyder, katanya termasuk bisa dibilang apa sih? Baru pertama kali kan dalam sejarah fandom sampai sebegitunya. Fans mewujudkan film sampai film basi kasarnya dibikin ulang. Nggak tahu dibikin ulang apa di edit ulang. Ditambahin sih, maksudnya ditayangin ulang kan sebenarnya. Ya, soalnya ya salah satu yang saya tunggu-tunggu sih ya pasti Nightmare Scene itu yang benar-benar saya berharap itu direalisasi. Sebenarnya nyambung kan sama BFS kan? Nah itu bagusnya tuh yang saya suka itu. Ada adegan di Batman vs Superman yang Flash-nya datang ke Batman, mimpinya Batman. Itu kan kostumnya sama kayak di Justice League yang terakhir itu. Dan jenggot-jenggotnya, kumis-kumisnya masih ada tuh. Iya kan? Yang pas di Nightmare itu kumis-kumisnya udah masih dikasih tuh. Itu jadi dalam arti nyambung. Nah ini smooth sih nyambung itu dari BVS ke pembukaannya daripada Justice League ini nyambung nih smooth nih. Dan itu kenapa istilahnya bagusnya kalau satu sutradara sih itu. Ya kalau satu sutradara gitu. Nah, bicara soal Justice League, pasti kan member-member lain nih yang masih kita harapkan ada nih seperti apa Green Lantern ya. Ya, betul. Green Lantern itu kan kalau kita lihat itu di Snyder ini nih ada dua sosok ya kalau nggak salah ya. Di sosok yang pertama yang yang pas zamannya sejarah yang 5.000 tahun lalu itu ya. Datang pertama kali ke bumi. Betul sih, itu kan sosok Yalan Gur ya. Nah itu, terus sosok kedua itu yang pas di mimpinya itu yang terakhir itu di epilog ya. Itu kan ada yang mati juga ya itu ya si Kilowog ya itu ya kalau nggak salah ya. Nah ini kan membuat kita nih berharap nih ini menjadi satu tonton yang bagus nih kan, karena kan ke depannya kayak HBO kan mau bikin serinya ya, Green Lantern Corps ya. Nah ini sih semoga sih dibuat benar-benar istilahnya nggak usah yang kayak Mas Dian bilang itu, nggak usah kayak cewek lah ya, CW. Nah, akhirnya itu panjangnya nggak bisa ya semoga sih cuman series terbatas aja sih ya Kla ya. Ya kayak di DC Universe lah yang kayak saya pernah bahas di konten kita sebelumnya itu ya lebih singkat dan ceritanya ya lebih dewasa gitu. Ya kayak kita lihat Superman and Lois sekarang kan udah beda nih series DC tampilannya. Mudah-mudahan sih series-series di HBO Max termasuk Green Lantern ntar modelnya begitu. Ya. Itu mungkin lebih bisa tanda kutip kalau masuk ke HBO sih kayak mungkin lebih bisa tanda kutip dipercaya lebih dewasa sih. Dari bisa sih seperti itu sih. Nah, itu dari HBO-nya juga semangat lihat yang nonton kemarin banyak banget kan yang subscribe segala macam, yang gerakan yang Snyder Cut ini sampai crash. HBO Max sendiri crash loh kemarin. Iya. Oh, Max-nya juga ya. Iya. Cuman nggak selama yang Max berapa menit gitu. Soalnya yang Go kan Asia. Sedunia nonton. Ya, Go Asia. Kalau yang Go Asia ya, benar ya? Asia, iya. Kalau Max kan Amerika ya. Nah, itu kan ya orang Asia mungkin lebih semangatnya mungkin lebih banyak. Lebih brutal. Orangnya juga. Karena HBO Go kan maksudnya kayak baru juga, jadi mungkin belum terlalu bagus juga. Betul. Max kan kaget. Lama. Kaget kalau kaget ya. Nggak sangka.
bukan di ini ya, bukan di apa disengaja oleh fans sebelah ya, atau si Joss Whedon. Aduh. Oke. Nah, harapan daripada kalian apa nih mengenai DC untuk selanjutnya? Dari Kla dulu. Lanjutin ini Snyder, restore the Snyderverse lah. Lanjutin visinya Snyder sampai habis, baru benar-benar puas. Udah. Karena pasti bakal jadi masterpiece yang luar biasa banget kalau misalkan dari Man of Steel sama sampai yang dia selesai. Waktu itu ada sih kalau nggak salah di Twitter tulisannya Snyder lengkap visi dia sampai benar-benar habis gitu franchise ini di tangan dia. Perlu di tangan dia nggak? Apa istilahnya dia selama dia harus Snyder. Emang harus sama Snyder ya? Iya, kalau di tangan orang lain mungkin nggak akan kayak gini sih. Walaupun dia sebagai pengawas? Nggak, kayaknya tetap harus Snyder full ya. Kayak Wonder Woman 84 kalau nggak salah, Snyder juga jadi produser ya, tapi tetap aja jelek. Iya, jadi. Nggak jelek sih, maksudnya nggak semenarik yang pertama gitu. Iya. Mengerti. Oke, kalau Mas Dian gimana Mas Dian? Sebetulnya sama sih, pasti pengen kalau sebagai DC fans tuh ngelihat visinya Snyder ini dilanjutkan gitu, karena masih kentang banget. Tapi sementara waktu pas DC fandom terakhir itu kemarin tuh udah banyak nih kayaknya project-project DC ke depannya kan, kayak Black Adam, terus ada Shazam kedua. Ya, terus kita belum melihat tanda-tanda akan dilanjutkannya visi Snyder ini nih. Man of Steel kedua aja nggak ada tanda-tanda gitu sampai sekarang gitu. Henry Cavill nasibnya masih ngegantung. Ben Affleck juga belum ada statementnya lagi apakah akan meneruskan atau enggak. Sementara Batman ada versi Pattinson. Ya sebagai fans mau nggak mau sih kalau misalnya ada pergerakan lagi kita ikut support gitu untuk restore the Snyderverse, karena bagaimanapun kayaknya cuma Snyder yang benar-benar tahu gitu otaknya itu DC itu harus diapain gitu. Ibarat kata dia Kevin Feige-nya DC lah gitu. Jadi mudah-mudahan sih kalau bisa dilanjutin ya syukur gitu sampai Justice League ketiga sesuai visi awalnya. Tapi kalau enggak ya udah kita nikmatin aja konten yang ada gitu. Karena waktu pas visi fandom kemarin pun ya cukup menjanjikan juga sih sebetulnya dengan film-film yang akan datang gitu. Tapi harapannya sekali lagi setelah Zack Snyder Justice League ya pingin ada lanjutannya gitu sih. Ya, soalnya kita juga punya impian juga berarti ya kalau bisa juga Shazam juga dimasukin juga jadi tamu lah istilahnya itu sih. Tapi kan juga istilahnya dengan perbedaan visi atau jenis daripada Snyder dan sutradara lainnya kan juga istilahnya kan ya mungkin kan ada satu dan lain hal nih ya. Seperti itu. Kayak Aquaman juga kan kalau kita lihat nih dari yang dimunculkan kemarin tuh dalam film solonya dengan yang ini juga udah agak berbeda nih. Iya, emang. Dari auranya segala macam sih. Oke. Ini menarik ya. Nah, pengalaman 4 jam yang tidak terlupakan ya. Iya benar-benar nih. Semoga sih ini bisa menjadi satu pemicu atau istilahnya satu booster supaya benar-benar bisa di-restore nih Snyder Universe nih di masa depan nih ya. First ya. Universe kan? Ya. Snyderverse ya. Snyderverse, betul. Oke. Sekali lagi terima kasih untuk Kla untuk bergabung nih, sempat-sempetin nih. Ya. Terus juga untuk Mas Dian juga terima kasih nih untuk bergabung di pembicaraan kita kali ini. Semoga di lain waktu kita bisa bicara mengenai superhero nih, karena setahu saya ini si Kla ini demen banget sama superhero nih Mas, selain drakor ya. Oh boleh nih. Kalau drakor kan Mas Dian nggak mungkin ya. Jadi bertiga collab lagi boleh nih kapan-kapan nih. Seperti itu. Oke, sekali lagi terima kasih untuk teman-teman dan untuk para sobat BB69. Jangan lupa mendengarkan episode-episode kami selanjutnya tentunya dengan tema berbeda. Jangan lupa juga untuk melihat untuk konten daripada WV Corner dan nonton bareng Kla ya. Dan juga Facebooknya di Kla juga itu juga untuk melihat review-review filmnya tuh. Oke, sekali lagi terima kasih dan sampai nanti. See you.